Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Nanti dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Kamu tahu yang teman-teman mau tahu cara sukses tes DELF dan DALF? Ini dia tips dan triknya untuk teman-teman sekalian. Satu nih, ambil ujian DELF atau DALF-nya satu level saja per sesi. Kenapa? Karena mengambil satu level per sesi itu membuat kita lebih konsen. Udah gitu ya, karena kan nggak terpecah konsentrasinya, jadi bisa lebih fokus. Lalu lebih murah dari segi biaya, karena level yang dibayarkan hanya satu. Coba kalau ngambil levelnya lebih dari satu per sesi, waduh itu bayarnya berapa kali tuh, apalagi kalau teman-teman baru pertama kali daftar. Bahkan nih, ambil DELF dan DALF pun bisa gratis, nggak bayar sama sekali kalau teman-teman punya ini nih yang namanya sertifikat d'excellence. Nah, belum tahu ini apa? Tonton video sertifikat d'excellence-nya karena saya sudah pernah membuatnya nih, tuh ya. Kemudian yang kedua nih, untuk sukses itu teman-teman harus punya kosakata yang kaya, vokabulernya harus kaya. Baik untuk listening-nya, compréhension oral, juga untuk compréhension écrite-nya, reading-nya, untuk production écrite-nya alias writing-nya, dan juga untuk speaking-nya, production oral. Kenapa? Karena kalau kosakata kita kaya, maka kita akan bisa memahami audio maupun teks yang diberikan ke kita. Juga dalam menulis dan bicara kita bisa ngomong dengan cara yang bervariasi. Nih contohnya nih ya, kalau di audio teman-teman mendengar atau juga di teks tertulis teman-teman itu melihat ada je ne suis pas en désaccord atau je ne suis pas en désaccord. Artinya d'accord gitu. Karena ini artinya apa? Saya tidak dalam ketidaksetujuan, ya berarti saya setuju gitu. Nah, contoh yang kedua nih yang lebih gampang nih, velo. Velo itu sepeda. Ya, sepeda dalam bahasa Prancis itu selain velo ada juga bisiklet. Nah, jadi kalau teman-teman mendengar velo atau bisiklet itu artinya sama. Bayangkan kalau taunya hanya velo aja. Bayangkan kalau taunya hanya d'accord aja gitu, nggak bisa bertutur dengan cara yang lain yang maksudnya sama. Ya, itu akan sangat-sangat terbatas gitu. Yang ketiga nih untuk sukses nih, ini penting nih, curi waktu saat compréhension oral. Ya. Jadi saat listening curi waktu, maksudnya gimana? Ini dia. Kan mengerjakan comprehension oral itu ada berbagai macam eksersis. Ada yang eksersis 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah bisa mengerjakan eksersis 1 selesai nih, sementara waktunya belum habis. Nah, teman-teman diam-diam nih, cepat melihat ke eksersis yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya gitu. Karena biasanya nanti kan akan selalu suruh kerjakan bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada waktu, cepat lihat nih ke eksersis 2, 3-nya itu. Ya, nggak mungkin mencuri start menjawab duluan, nggak. Tapi teman-teman kan tentunya ini bisa mencuri waktu untuk melihat soalnya apa sih gitu. Jadi siapa tahu teman-teman butuh waktu yang lama untuk memahami si soalnya. Kalau harus persis semuanya sama dengan teman-teman yang lain, takutnya nggak keburu gitu. Jadi kalau ini bisa, oh ya gue udah ngerti ini soalnya ini terjemahan ini, nanti jadi begitu audionya diputar udah lebih siap gitu. Karena kan diputarnya audionya hanya 2 kali. Nah kalau teman-teman udah curi waktu kan udah ada persiapan lebih awal. Siapa tahu butuh waktu ekstra untuk mengerjakan soalnya. Yang keempat nih, teliti membaca teks compréhension écrite. Tuh, teliti itu artinya nggak ada kata yang terlewat, nggak ada kalimat yang terlewat. Gimana caranya kalau saya belum ngerti semua kosakata? Nggak apa-apa. Ini bukan berarti harus sempurna, tapi kita sebisa mungkin nggak ada bagian yang terlewat. Siapa tahu ada informasi penting tuh. Kalau sampai terlewat kan gimana mau jawabnya? Ya. Yang berikutnya ini dia. Yang kelima, sambil PE, sambil production écrite itu hitung kata. Karena kita nggak pernah tahu nih saat kita menyelesaikannya itu butuh waktu berapa lama. Terus tahu-tahu jumlah katanya udah jauh berlebih, kan sayang, atau masih kurang nalo gitu. Jadi sambil mengerjakan hitung, oh gue udah 10 kata, oh gue udah 50 kata gitu. Jadi sudah gitu udah tahu bisa bergerakan batasannya sekian, masih kurang segini nih. Oh, oke, bentar lagi gue harus berhenti gitu. Kemudian ini dia yang keenam adalah
pronunciationnya, pelafalannya harus native dan konsisten saat production oral, saat speaking. Ini dia. Apa yang dimaksud dengan native dan konsisten? Ya tentu saja sesuai native. Jadi jangan seperti orang asing yang masih belajar bahasa Prancis pelafalannya jelek gitu. Dan konsisten itu adalah ini. Ini lihat, ada contoh kata ini ya, makan deh ya, mangar-mangar itu, dan restoran. Ini kan sesama kombinasi AN tuh. Bagaimana mungkin kita membaca ini misalnya manger, tapi yang bawahnya restaurant? Bagaimana mungkin itu? Itu sesamanya AN loh. Jadi kombinasi AN itu kan sama-sama berbunyi ong kalau menurut pelafalan yang standar. Maka dibaca sama-sama manger dan restaurant gitu. Sama ong. Nah kalau teman-teman bacanya belang mentong, manger tapi restaurant, atau manger tapi restoran, kan itu adalah inkonsistensi. Udah gitu kalau pelafalannya belum natif, huruf J-nya dibaca ala bahasa Indonesia jadi aujourd'hui, bonjour, ya jelas-jelas itu jadi jelek gitu. Nah, yang kemudiannya ini nomor 7-nya adalah bicaranya ekspresif, jelas, tegas, dan tidak terbata-bata saat production oral. Ekspresif tuh gini nih, misalnya nih, mau menyampaikan ekspresi marah di dalam dialog ya, bermain dialog di speaking, kemudian kita marah, maka harus menyatakan je suis fâché gitu. Je suis fâché. Kalau je suis fâché kan itu nggak ada ininya, mana ekspresinya gitu. Kemudian jelas yaitu tidak boleh sampai apa gitu, padong gitu, nggak boleh sampai si pengujinya itu nggak nangkap gitu. Kemudian tegas ya, jadi kalau fâché ya je suis fâché. Nah, contoh lainnya adalah ini nih. Absolument oui. Absolument oui gitu. Yang tadi saya marah, kalau ini adalah oh ya jelas gitu. Absolument oui. Absolutely yes kalau di bahasa Inggris itu menegaskan pernyataan kita. Juga tidak terbata-bata, itu maksudnya nggak banyak nya. Nggak banyak berhentinya mikir dulu mau ngomong apa. Kalau orang yang tidak lancar ngomongnya berarti ketahuan speakingnya itu belum bagus kemampuannya. Kemudian nih yang ke-8 adalah secara umum untuk bisa sukses tentunya teman-teman punya kemampuan yang mantap dong. Jangan kemampuannya masih jelek atau pas-pasan udah ngambil DELF. Karena apa? Tes ini sekali seumur hidup per levelnya, nggak bisa diulang kecuali teman-teman minta digugurkan itu hasil kelulusannya. Yang berikutnya nih, yang ke-9 adalah persiapan dari jauh hari. Karena persiapan dari jauh hari itu membuat teman-teman bisa memetakan, oh gue masih kurangnya ini, oh ini gue udah mantap gitu. Jadi kalau teman-teman mepet ya otomatis aduh gitu kan, diburu-buru waktu, stres gitu. Jadi untuk ini tes yang memang sekali seumur hidup taruhannya itu, makanya persiapan dari jauh hari. Dan yang terakhir tentunya yang ke-10 adalah menjadikan natif tolak ukur dalam segala praktek gitu. Baik itu untuk apa ini? Compréhension orale. Apa ini? Compréhension écrite. Apa ini? Production écrite. Dan yang terakhir, production orale. Jangan menjadikan orang asing, termasuk orang Indonesia itu sebagai tolak ukur harga mati gitu. Kita nggak pernah tahu, gurunya ngajarinnya aujourd'hui. Sementara kita mendengar natif itu aujourd'hui. Alfabet J-nya kemana itu kan gitu. Jadi penting untuk teman-teman menjadikan natif itu sebagai tolak ukur. Nah itu dia 10 tips dan trik sukses DELF dari Opera untuk teman-teman sekalian. Semoga sukses ya DELF-nya ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Kalau suka dan video ini tentunya kasih like-nya dong. Yuk, yang belum subscribe dulu channel YouTube Opera World Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga tiap kali ada video baru, teman-teman dapat pemberitahuannya. Masih banyak loh hal yang bisa saya bagi untuk teman-teman sekalian. Jadi sampai ketemu di video-video yang lain. A bientôt.